Aku membuat video selama 10 menit aman sudah ya, kita Oke. Halo semuanya, selamat datang dan perkenalkan aku Angga, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2024 Universitas Bengkulu. Oke, di video kali ini aku bakal nge-recap materi mata kuliah Bahasa Indonesia dari awal sampai akhir, yaitu pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Buat kalian yang mungkin kelewatan materi atau lagi siap-siap buat UAS, video ini pas banget buat kalian. Kita bakal bahas mulai dari sejarah bahasa, cara bikin proposal, sampai trik nulis artikel ilmiah. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari pertemuan 1. Di sini kita belajar soal hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Intinya, bahasa Indonesia itu asalnya dari Melayu dan resmi jadi bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa Indonesia itu fungsinya vital banget sebagai identitas nasional dan alat pemersatu karena kita di Indonesia itu punya lebih dari 700 bahasa daerah. Lanjut ke pertemuan kedua, materinya tentang sikap bahasa. Sikap bahasa itu gimana perasaan atau mental kita terhadap bahasa kita sendiri. Ada 3 ciri utamanya menurut Garvin dan Mathieu. 1. Kesetiaan bahasa, dimana kita harus setia pakai bahasa Indonesia. 2. Kebanggaan bahasa, kita bangga menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas. 3. Kesadaran norma, kita pakai bahasa sesuai aturan yang benar, jadi jangan malu pakai bahasa Indonesia yang baku ya. Masuk ke pertemuan ketiga, kita bahas bahasa Indonesia dalam kehidupan akademik. Di dunia kampus, teks itu bukan cuma buat bacaan, tapi alat buat mikir kritis. Tulisan ilmiah di sini dibagi 2, yang berbasis kajian pustaka kayak makalah dan basis penelitian kayak skripsi atau jurnal. Nah, biar tulisan ilmiah kita keren, di pertemuan 4 kita diajarkan menjelajah dunia pustaka digital. Zaman sekarang referensi nggak cuma dari perpus, kita bisa pakai Mendeley, Google Trends, atau iPusnas. Paling penting itu Mendeley. Aplikasi ini bantu banget buat kita bikin sitasi otomatis, biar kita nggak pusing ngurusin daftar pustaka manual. Sekarang di pertemuan kelima, setelah bisa nulis, kita harus bisa ngomongnya lewat presentasi ilmiah. Tujuannya bukan cuma ngasih informasi, tapi mengubah pemikiran audiens. Dan presentasi yang bagus itu butuh kinesik atau gestur dan kontak mata, suara yang volume jelas, dan tambahin intonasi biar nggak monoton. Terus ada medianya,
yaitu slide presentasi menggunakan PPT atau Canva. Isinya poin penting, grafik, atau data. Jangan copy paste makalah ke slide ya. Ingat, presentasi yang hebat itu kalau audiens paham. Yang luar biasa kalau audiens sampai berubah sikapnya. Di pertemuan 6 dan 7 kita masuk ke mendesain proposal kegiatan. Ini penting banget buat kalian yang aktif organisasi. Proposal kegiatan ini rencana kerja buat minta dana atau dukungan. Strukturnya harus jelas, yaitu 1, ada judul maksimal 15 kata, jangan kepanjangan. Dan kedua, bab pendahuluan. Isinya kasih tahu peluang atau alasan kegiatan ini dibuat. Yang ketiga, metode pelaksanaan. Gimana cara kalian jalanin kegiatannya. Terus yang keempat, biaya dan penjadwalan. Ini krusial banget. Duitnya buat apa dan kapan acaranya. Di materi ini kita juga diajarin buat observasi dulu sebelum bikin proposal biar valid datanya. Oh ya, kita juga diberi tugas membuat proposal kegiatan yang dilakukan secara berkelompok lalu dikumpulkan. Oke, lanjut ke pertemuan 8. Di pertemuan 8 itu UTS. Jadi kita skip aja karena itu waktunya ujian. Yang isinya cuma mengulas materi dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan ke-7. Lanjut di pertemuan 9, materinya adalah presentasi proposal. Di sini proposal kegiatan yang udah kita buat di pertemuan 7 dan 6 tadi dipresentasikan. Tujuannya melatih skill komunikasi yang udah dipelajari di pertemuan 5, sekaligus mempertanggungjawabkan ide kegiatan kita di depan dosen dan teman-teman. Lanjut. Oke, lanjut masuk ke materi berat tapi penting. Pertemuan 10 dan 11 yaitu mendesain proposal penelitian. Bedanya sama kegiatan, ini buat skripsi. Penelitian itu harus sistematis, valid, dan empiris. Ada 2 kubu utama metode penelitian. Kuantitatif, yang dimana dia main angka, statistik, dan tujuan mengujinya teori sistematikanya kaku. Pendahuluan, teori, metodologi, populasi, dan sampel. Dan kualitatif, mainnya deskripsi, wawancara, tujuannya memahami fenomena. Oh ya, lanjut, jangan lupa penelitian yang baik itu harus punya novelty atau kebaruan. Jangan cuma ngulang data punya orang lain. Lanjut. Setelah proposal disetujui dan penelitian jalan, lanjut di pertemuan 12 dan 13. Kita belajar menyusun laporan penelitian. Isinya ada di bab 4, hasil pembahasan, dan bab 5 yang isinya kesimpulan. Di mana hasil yang isinya adalah fakta, data fakta, dan pembahasannya itu merupakan daging. Kalian bisa gabungin hasil tadi sama teori, dan disinilah novelty kalian terlihat. Dan untuk pertemuan yang 2 pertemuan terakhir, pertemuan 14 dan 15, kita belajar tentang menulis artikel ilmiah dan analisis sistematikanya. Laporan tebal tadi harus dipadatkan jadi artikel ilmiah. Strukturnya beda, lebih ringkas, yang terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, dan hasil pembahasan, serta kesimpulan. Bahasa di artikel ilmiah itu harus baku, objektif, dan kutipannya harus jelas, entah itu di body note atau di footnote, biar nggak kena plagiarisme. Nah, itu dia penjelasan singkat perjalanan kita dari pertemuan 1 sampai 15. Dari yang awalnya cuma belajar sejarah bahasa sampai akhirnya bisa bikin artikel ilmiah sendiri. Intinya mata kuliah bahasa Indonesia di kuliah itu bukan cuma soal ejaan, tapi soal gimana kita berpikir sistematis
dan menyampaikannya secara ilmiah, baik lisan maupun tulisan. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi soal materi tadi, tulis aja di kolom komentar. Dan aku akhiri, bye. See ya.